untuk memimpin di sebuah tempat, di salah satu desa misalnya, atau di salah satu kampung misalnya. Nah, itu adalah semua amanah perjuangan dari masyarakat yang harus memang kita perjuangkan. Dan di situ kita juga harus berpikir bagaimana agar masyarakat ini, hadirnya kita di tengah-tengah mereka ini betul-betul berarti gitu, betul-betul berarti. Nah, karena yang saya dapatkan di lapangan ternyata masyarakat ini banyak yang sakit, ada yang mengeluh tentang ekonominya, ada yang mengeluh tentang bla 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 dan sebagainya, tentang keluhan masyarakat sudah biasa. Nah, akhirnya ketemu dengan HWI dan dibina oleh Jenderal luar biasa ini Pak Warman, Pak Usnan dan Pak Uya. Saya belajar dari beliau, dan saya duplikasi dari beliau. Awalnya, bagaimana sih Pak supaya saya ini bisa membantu masyarakat? Pertama, agar mereka ini bisa sehat gitu. Karena dengan sehat semua bisa cari uang gitu. Dengan sehat itu. Nah, ini ada loh produk yang luar biasa. Akhirnya saya coba. Waktu itu saya nggak bicara tentang sistem, tentang bagaimana keuntungan dan sebagainya. Yang penting hadir kita ini berarti buat orang lain aja dulu. Itu pertama yang saya lakukan. Dan ternyata makin lama, loh, ini kok sistemnya dahsyat sekali gitu. Ini luar biasa sekali, sehingga makin difokuskan gitu. Nah, setelah makin fokus, saya atur jadwal. Di sisi lain, saya harus mengatur jadwal diri sendiri untuk orang lain. Di sisi lain, saya harus mengatur jadwal untuk bisnis. Gitu. Jadi, jadwal saya nih, kalau habis subuh, itu yang saya pegang itu cuma HP dan laptop. Sambil ngopi, nunggu berangkat kantor. Itu habis subuh ya. Itu habis subuh. Saya jadwalkan kalau habis subuh itu sampai jam 7:30. Karena jam 8 kita harus berangkat kerja. Itu harus berangkat kantor. Oke. Nah, pulang dari kantor, kita istirahat, rehat dan sebagainya. Baru setelah asar menjelang maghrib. Nah, karena itu rata-rata ya saya yang temukan, ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang biasa main online itu antara pagi-pagi sampai 7:30. Kalau sore habis asar itu lagi santai dia ya sambil nongkrong misalnya. Nah, kalau malam kita kerjakan dari mulai habis isya sampai jam 11 malam. Gitu. Makanya saya sering kontak Pak Warman itu kadang-kadang jam 10 atau Pak Uya atau Pak Sandi ya. Itu dia yang orang yang sangat sering saya ganggu gitu. Telinga saya itu kalau nggak dengar suara mereka itu kayaknya gimana gitu. Karena bagaikan sebuah musik yang mendorong saya untuk sukses di HWI gitu. Mantap. Gitu. Dan alhamdulillah dengan bimbingan beliau di bulan kedua ini jujur saya gabung di HWI baru 2 bulan ini dan hasilnya luar biasa sampai saya bisa ngirim ke Ngawi, ngirim ke Sragen, ngirim ke Bogor. Itu via online loh padahal. Itu sebelumnya saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Jadi saya nggak hanya mengandalkan bagaimana cara jualan offline. Kalau jualan offline saja, sampai kapan gitu? Sampai kapan? Karena saya nggak mungkin kan bawa rangsel, saya keliling-keliling, mohon maaf ya, itu nggak mungkin gitu. Karena kan terbatasan waktu saya harus mengatur waktu antara kerja saya dengan bagaimana bisnis di HWI gitu. Jadi betul kata Pak Warman bahwa kitalah yang mengatur waktu dan kitalah yang punya mimpi untuk sukses ke sana gitu. Itu yang saya lakukan. Itu ya alhamdulillah. Sampai saya ditantang lah sama Pak Warman. Oke Pak, mimpinya apa nih? Saya mimpi di tahun 2012 ini, September betul kata Pak Warman, kalau mobil gratis dari HW udah mampir di depan rumah saya, udah ada parkir di depan rumah. Itu sampai seperti itu saya sama Pak Warman ya. Mudah-mudahan itu terkabul. Jadi dream book ya. Ya, itu udah salah satu program saya, impian saya. Dan insya Allah nanti akan saya buktikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu semuanya, kalau saya bisa, saya bisa. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu punya hak untuk bisa. Ketika Pak Warman saja bisa, saya juga punya hak untuk bisa kayak Pak Warman. Yes. Pak Uya juga mampu. Saya punya hak untuk mampu loh. Betul. Kenapa kita lemah gitu? Kenapa? Itu bukan salah Pak Warman, bukan salah Pak Uya, karena kitanya yang nggak bisa menjadi potensi diri sendiri, gitu loh. Itu intinya. Jadi jangan salahkan ketika kita tidak sukses lah. Jangan salahkan ketika kita tidak berhasil. Siapa sih yang salah di sini gitu? Siapa yang akan disalahkan? Ketika kita tidak mengintrospeksi diri untuk menjadi jiwa untuk sukses gitu. Gitu aja. Itu salah satu testimoni yang saya lakukan
untuk mengatur jadwal, mengatur waktu, mengatur semangat saya. Saya menyupport semangat bukan dari orang lain, tapi saya support diri saya sendiri dengan cita-cita saya. Itu diri saya. Terima kasih. Ada Bagaimana? pertanyaan tadi yang Bu Nino yang kedua, Pak. Kenapa bisa capai penjualan hampir 1000 poin gitu? Udah kan udah 700 lebih apa sekarang ya hampir 800 ya? Ya betul. Itu kumaha kok bisa gitu kan? Banyak yang penasaran nih. Apakah dengan modal 10 juta kan enggak apa dengan modalnya Bapak modal kecil banget kan gitu ya, Pak? Saya pertama gabung di HWI itu bukan MS. Kenapa? Jujur, saya nggak punya duit loh. Saya nggak punya duit. Walaupun memang kalau untuk ngadain duit misalnya 10 atau 20 juta nggak sampai jual kebun lah katakan misalnya seperti itu. Tapi saya katakan saya nggak punya duit. Saya maunya cuma daftar, pertama saya daftar itu di reguler. Nggak, di reguler saja. Pertama saya daftar. Tapi setelah melihat potensi bisnis ini luar biasa, saya udah nggak canggung lagi dan saya yakinkan bahwa inilah bisnis yang sebenarnya. Akhirnya saya upgrade naik ke MS, dibantu oleh Pak Husnan ya. Pak, ini saya mau MS, uangnya saya transfer. Nah, dari situ berkembangnya lebih banyak. Alhamdulillah jaringan juga udah mulai tumbuh karena saya menciptakan duplikasi 2 ya, minimal gitu. Sekalipun lebih dari 2 ya, alhamdulillah sih jaringan saya saat ini baru 2 bulan ini udah ada 4 kiri 4 kanan lah. 4 kiri 4 kanan dalam 2 bulan ini gitu. Walaupun saya diperintah oleh upline saya ini yang senior, cukup Pak 2 saja Pak kalau sibuk katanya. Tapi karena greget saya, potensi saya harus lebih dari itu gitu loh. Gitu. Ya alhamdulillah dari situ jualan sampai mencapai kurang lebih 1000 poin lah, 1000 poin. Jadi Pak Lurah gitu. kadang jualannya dengan telepon langsung kerabat-kerabat yang nomornya hari ini ada di handphone, dan juga bagiannya lagi nawarin ketika lagi jalan dengan orang yang ketemu yang offline. Nah itu mungkin begitu ya Pak Lurah. Dan perlu Bapak Ibu lakukan ya, kita selaku pembisnis itu jangan malu menawarkan produk lah. Nah, kenapa? Ini yang paling penting. Tadinya ini nggak saya kasih tahu ya, tapi oke lah kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di HWI ini. Saya setiap melangkah kemanapun tidak akan lepas membawa produk HWI. Nah, dahsyat. Produk HWI ini sangat simpel sekali. Baik itu CMPO, baik itu Detojim, baik itu Vitamel, ya kesukaannya Pak Uya itu yang sangat luar biasa. Ya. Saya nggak pernah lepas dari bawah itu. Ketika saya ngobrol dengan teman, misalnya dalam urusan pemerintahan, kita ngobrol urusan pemerintahan. Setelah itu, ya kita hiburan aja. Nih saya punya produk nih, begini. Kalau mau, oke. Akhirnya udah saya coba beli dulu, beli 1, 2. Akhirnya ketagihan, gitu. Setelah merasa badannya enak, kok enak Pak. Ini, akhirnya dia telepon saya, gitu. Telepon saya, beli ini gitu. Jadi kemanapun dan dengan siapapun saya ketemu orang, yang saya bicarakan itu tetap HWI gitu. Kenapa? Karena ketika kita orang HWI bicaranya, misalnya yang lain dari HWI, terus kapan kita paham tentang HWI ini gitu. Betul. Jadi intinya, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, usahakan produk HWI ini ada di dalam tas kecil kita. Nah, yes. Itu aja. Oke. Dan nanti kita akan berjalan sendirinya dengan proses perjalanan kita juga gitu. Oke, keren. Tetap bakar semangat jiwa ini untuk menjadi orang sukses. Sampai saya pernah, ini pengalaman juga, ngobrol sama orang, ayo dong gabung HWI, begini gitu kan. Nah akhirnya, enggak lah, saya mau lihat Bapak sukses aja dulu katanya. Kapan lu jadi penonton? Lu jangan mau jadi penonton orang sukses, tapi jadilah pelaku orang sukses gitu loh. Bukan penonton orang sukses. Itu nggak bakalan sukses. Orang seperti itu jahat amunisi, mending tinggalin aja. Gitu. Tetap semangat berjuang di HWI, insya Allah akan indah pada waktunya, dan perjuangan itu di suatu saat mereka seperti para pahlawan. Para pahlawan itu dia nggak berpikir untuk berhasil, tapi dia berpikir bagaimana saya berjuang, gitu loh. Bagaimana saya berjuang. Mereka nggak berpikir saya mau mati atau enggak, dia nggak berpikir. Yang jelas bagaimana saya berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, gitu. Karena titik keberhasilannya nanti di sana, gitu. Walaupun mereka tidak tidak sampai menikmati hasil perjuangannya, tapi anak cucunya tetap menikmati hasil perjuangannya.
Itu. Jadi itulah prinsip saya. Jadi saya di Hawaii, bagaimana saya berjuang di Hawaii, berhasil ataupun tidak, yang penting saya berjuang dulu. Tapi saya yakin keberhasilan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan. Itu aja. Siap. Oke, luar biasa, Pak Lurah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa sekali ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di room ini dipercepat untuk bisa sukses lebih cepat lagi di bisnis ini. Dan amin, amin. Bapak Ibu, mungkin karena waktunya udah sangat-sangat luar biasa lama juga. Jadi rencana tadi mau menampilkan Pak Husnan sebagai mentornya. Kita pending aja untuk di meeting berikutnya biar nanti banyak teman-teman yang penasaran. Kita lanjut dulu aja ya Pak Michel, ke mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi yang lain. Ayo yang mau bertanya. Ayo yang mau bertanya, mungkin teman-teman yang lain. Saya coba cek di chatting, barangkali ada nih. Oke, enggak ini ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Nah, mungkin Pak Michel barangkali ada kata penutup. Oke, untuk penutup meeting pada malam ini, saya mungkin ambil sebuah kesimpulan ya. Di ujung kan kalau dalam mata pelajaran, ada kesimpulan. Di buku juga seperti itu. Apa yang menyebabkan banyak sekali member-member HWI seperti Pak Warman, seperti Pak Lurah begitu bersemangat, antusias? Itu tadi saya bilang, waktu Anda punya cinta terhadap bisnis ini, semangat yang luar biasa, yang antusias, apapun bisa terjadi Bapak Ibu. Anda mau rekor 3 satu hari, bisa. 1000 poin 1 minggu, bisa. Selama Anda pikirkan, bisa. Selama Anda pikirkan, mungkin. Dan yang kedua, saya kutip dari kata-kata Pak Lurah lagi, bahwa apa tujuan beliau bergabung di bisnis ini? Ini terkhususkan kepada Bapak Ibu yang sudah punya member. Saya sangat menyukai kalimat bahwa saya di sini untuk membantu banyak orang, untuk menolong banyak orang sukses di bisnis ini. Inilah Bapak Ibu. Bedakan bisnis ya dengan HWI. Bedanya apa Pak? Di luar sana orang berbisnis semakin ngikut semakin naik. Nah di HWI semakin bantu orang Anda semakin besar. Makanya itulah kalau Anda sudah punya hati melayani, Anda sudah punya hati untuk membantu orang, dan bahkan kalau lihat member Anda bukan lihat ini sumber poin saya, jangan ya. Anda lihat member Anda ini adalah orang yang mau saya ajak sukses, mau beli mobil bareng, yang berubah hidupnya. Kalau Anda sudah berpikir ke sana, pola pikir seperti itu dekat sekali dengan peran ambasador. Karena untuk mewujudkan impian Anda harus membantu banyak orang mewujudkan impiannya. 1 orang bisa beli mobil, mereka berdoa, semoga upline saya makin sukses, sehat selalu. 2 orang, Safir 1,5 juta sampai 2 juta. Terima kasih Pak, semoga Anda sukses, sehat selalu. Jadi Anda makin sukses, Anda makin sehat. Gitu loh. Itulah kenapa saya sangat senang sekali dengan tujuan bergabungnya, membantu banyak orang, menolong banyak orang, pasti dipercepat, dimudahkan mencapai karena ambasador. Oke? Itu dari saya, Pak. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Pak Michel atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Michel, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa nanti kita meeting di awal tahun, awal bulan. Kita akan berbagi ilmu yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Saya tutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.